Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat meskipun kita masih di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Karena kenapa? Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Nah, anak-anak, untuk materi pembelajaran kali ini, yaitu materi pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bapak tentunya Muhammad Fahri di kelas 9, kita akan membahas materi tentang bab cerpen atau teks cerpen. Nah, sesuai babnya yaitu teks cerpen, maka KD yang akan kita bahas kali ini atau yang kita akan ulas kali ini yaitu tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks cerpen. Sesuai dengan KD-nya, maka tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian akan mampu untuk menelaah sebuah struktur teks cerpen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain struktur, kalian juga akan mampu untuk menelaah sebuah kaidah kebahasaan dari teks cerpen itu sendiri. Karena kenapa? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang namanya teks semua memiliki kaidahnya masing-masing dan semua memiliki strukturnya masing-masing. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama-sama apa saja kaidah kebahasaan dan struktur teks cerpen itu. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran materi bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas mengenai bab teks cerpen. Yang akan kita bahas yaitu ada dua variabel nih yang bisa kalian baca. Yang pertama adalah strukturnya, dan yang kedua yaitu adalah kaidah kebahasaannya. Nah, jadi KD yang akan kita pelajari saat ini yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Oke, sudah siap semuanya? Mari kita belajar mengenai teks cerpen tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Kita mulai dari strukturnya dulu. Nah, Bapak memperlihatkan bahwa strukturnya seperti ini. Oke, nah kalian bisa lihat ada 4 tahapan struktur teks cerpen. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, resolusi. Kita akan bahas secara rinci satu persatu agar kita bisa lebih paham mengenai struktur dari teks cerpen. Kita mulai dari yang pertama yaitu orientasi, kemudian dan rangkaian peristiwa. Nah, kalian bisa lihat. Oke, itu adalah sebuah orientasi dan rangkaian peristiwa. Jadi, orientasi itu apa sih, Pak? Orientasi itu adalah sebuah pengenalan peristiwa. Jadi, peristiwa sebuah cerita yang dibuat oleh si pengarang itu diperkenalkan. Apanya yang diperkenalkan? Tokohnya, karakternya, latarnya juga. Jadi, di awal cerita itu si pengarang atau si penulis menceritakan, memperkenalkan si tokohnya. Tokohnya siapa sih? Siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut? Nanti itu dijelaskan dari awal. Kemudian karakternya seperti apa? Dan yang penting latarnya. Ada latar tempat, suasana, dan latar waktu. Tempatnya di mana saja? Nanti itu diceritakan pasti di dalam sebuah cerita dari awal. Kemudian suasananya seperti apa? Sedihkah? Gembirakah? Atau terharukah atau apa? Nah, itu diceritakan. Juga latar waktunya, yaitu pagi, siang, sore, atau malam. Pasti diceritakan dari sejak awal. Jadi, intinya orientasi adalah sebuah pengenalan cerita. Awal sebuah cerita. Kalau di kehidupan sehari-hari, awal kehidupan kita apa? Ya, ketika kita lahir. Nah, ketika kita lahir itu berarti itu adalah pengenalan peristiwa atau disebut orientasi. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa atau yang sering kita sebut alur ceritanya. Alur cerita itu ada 3. Yang pertama yaitu ada alur maju.
Ya, dari mulai awal cerita, dari mulai lahir, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Itu diceritakan dari awal sampai akhir. Tidak ada mengenang masa lalu. Jadi terus maju. Nah, itu disebut alur maju. Ya, dari awal sampai akhir. Itu rangkaian peristiwanya. Kemudian yang kedua ada alur mundur. Nah, kalau itu awal ceritanya itu sudah selesai ternyata, tapi ceritanya dibuat flashback. Nah, itu disebut alur mundur. Ya, atau flashback. Jadi awal ceritanya itu di akhir, kemudian dikebelakangkan dan dimulai lagi jadi sebuah alur mundur. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada alur campuran. Alur campuran itu apa? Yaitu alur dari alur maju, kemudian mundur, flashback, maju lagi, mundur lagi, dan seperti itu seterusnya sampai akhir cerita. Itu adalah sebuah rangkaian peristiwa atau kisah alur cerita yang terserangkai, tersusun dengan rapi dari awal sampai akhir. Itu rangkaian peristiwa. Pak, di situ ada tulisan tak terduga. Tak terduga itu semisal jadi si pembaca tidak menyangka bahwa nanti kejadiannya akan seperti itu dalam cerita. Nanti, wah, kenapa ceritanya jadi seperti ini? Wah, kenapa nggak seperti itu? Nah, si pembaca itu bakal seperti itu. Itu adalah hal yang tak terduga. Jadi itu adalah poin penting yang membuat cerita lebih menarik yang dibuat oleh si penulisnya. Itu sangat penting. Membuat hal tak terduga biar ceritanya tidak monoton, tidak flat. Jadi kalau mau bikin cerpen itu harus ada cerita yang tak terduganya biar cerpen dan ceritanya menarik untuk dibaca. Nah, jadi yang pertama orientasi adalah pengenalan. Yang kedua rangkaian peristiwa adalah alur ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, oke, kita lanjutkan struktur yang ketiga dan keempat. Nah, kita lihat ini adalah sebuah struktur dari teks cerpen yang ketiga dan yang keempat. Ketiga ada komplikasi, keempat ada resolusi. Komplikasi itu adalah sebuah permasalahan atau konflik. Itu komplikasi. Jadi sebuah permasalahan di dalam cerita itu disebutnya adalah komplikasi. Permasalahan siapa? Permasalahan si tokohnya sendiri. Jadi Bapak contohkan nih. Ada seorang tokoh laki-laki misalnya yang masih sekolah, kemudian dia memiliki permasalahan broken home. Ada permasalahan di keluarganya dan di tempat tinggalnya. Itu broken home-nya itu adalah sebuah permasalahan atau konflik. Jadi konfliknya itu misalnya si tokoh utamanya sering bertengkar dengan orang tuanya, misalnya kemudian nilainya turun, rankingnya turun juga. Itu adalah sebuah konflik yang ada di dalam cerita yang harus dilalui tokoh tentunya. Biasanya ditandai dengan naik dari awal cerita itu kemudian naik rangkaian peristiwanya, kemudian di atas lagi sedang hangat-hangatnya, sedang panas-panasnya disebut komplikasi atau konflik. Itu adalah sebuah permasalahan. Jadi sedang di atas dan sedang banyak permasalahan, itu adalah sebuah konflik atau sebuah komplikasi. Itu ada di dalam sebuah teks cerpen. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada resolusi. Resolusi itu adalah akhir dari cerita, solusi penyelesaian konflik. Resolusi itu atau akhir cerita itu bisa ada 3. Yang pertama, happy ending. Ini yang sering kita lihat di cerita-cerita umum. Jadi misalnya tokoh utamanya broken home, ada permasalahan di keluarga dan di lingkungannya. Tapi di akhir cerita akibat dari broken home itu, tapi dia punya motivasi tinggi untuk berubah. Jadi akhirnya happy ending, si tokoh utamanya jadi lebih pintar, lebih percaya diri, dan ketika hidup dengan keluarganya dia lebih baik lagi dan tidak ada permasalahan apapun. Nah, itu adalah happy ending. Kalau sad ending, broken home-nya tetap si tokoh utamanya makin terpuruk, makin sedih, dan makin tidak terkendali. Nah, itu berarti disebut sad ending atau akhir ceritanya sedih. Dan yang terakhir ada
penutup atau resolusinya ada cerita akhir menggantung. Kenapa menggantung? Karena biasanya ini spesial, jadi ada chapter lanjutan atau bagian lanjutan. Tidak hanya satu episode cerpen, tapi ada lanjutannya. Jadi ngegantung, nggak sad ending, nggak happy ending. Karena kenapa nanti di bagian keduanya itu diceritakan kembali kisahnya. Jadi itu resolusi, yaitu akhir dari sebuah cerita, penyelesaian dari sebuah kisah, penyelesaian dari sebuah permasalahan konflik si tokoh. Nah, itu adalah keempat struktur dari sebuah teks cerpen. Biar lebih jelas, ini Bapak gambarkan bagaimana struktur tersebut. Kita lihat. Nah, ya, seperti ini keempat struktur dari teks cerpen. Pertama orientasi, kemudian naik, nanjak, dari mulai lahir, kemudian ada permasalahan ketika remaja, di situ banyak masalah, ada konflik, dikomplikasi, sedang menanjak-nanjaknya, setelah di atas dikomplikasi sedang permasalahan, akhirnya permasalahannya selesai, akhirnya ceritanya sedikit menurun, anti klimaks. Kalau di atas disebutnya klimaks, ya seperti itu. Di anti klimaks, di resolusi, di rangkaian peristiwa, itu ada penyelesaian sebuah permasalahan. Sad ending kah, happy ending kah, atau ngegantung. Nanti dilanjutkan ke bagian kedua. Nah, seperti itu untuk struktur dari sebuah teks cerpen. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada, silahkan nanti tanyakan ke Bapak. Nanti kita membuka diskusi mengenai sebuah struktur dari teks cerpen itu sendiri ya. Oke? Nah, yang selanjutnya selain struktur, tadi variabel kedua yaitu tentang apa? Kebahasaan. Ya. Nah, ini kebahasaan cerita pendek. Ini variabel kedua yang akan kita bahas penjabarannya. Nah, kita mulai satu persatu biar lebih jelas apa sih kebahasaan teks cerpen itu, karena kebahasaan itu memiliki cirinya masing-masing. Teks itu memiliki kebahasaannya masing-masing. Ciri khusus dari sebuah teks pasti memiliki kebahasaan. Kita mulai. Yang pertama, ada sudut pandang atau cara pandang penulis. Cara pandangnya seperti apa? Ada dua. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama, disebut akuan. Maksudnya, jadi si penulis itu menggunakan sudut pandang orang pertama akuan. Biasanya si penulis memberikan tokoh namanya itu menggunakan kata aku atau saya, tidak menggunakan kata yang lain. Contoh misalnya seperti ini kalimatnya. Aku adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Mei 1995. Aku lahir di Cianjur dan dibesarkan dengan orang tua di Cianjur. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, cerita tersebut atau kalimat yang tadi Bapak rangkai, tokohnya siapa? Aku ya. Nah, itu disebut dengan sudut pandang orang pertama, menggunakan aku atau disebut akuan. Itu ada sudut pandang. Nah, yang kedua yaitu adalah sudut pandang orang ketiga. Tidak ada sudut pandang orang kedua, tapi langsung ketiga. Apa disebutnya? Yaitu diaan. Apa itu diaan? Jadi si tokoh utamanya menggunakan nama orang, tidak menggunakan aku atau tidak menggunakan saya. Jadi yang tadi contoh kalimatnya bisa dirubah. Kalau ingin jadi orang ketiga, jadi seperti ini kalimatnya. Rizky adalah seorang laki-laki yang lahir tanggal 13 Mei 1995. Rizky lahir di Cianjur dan Rizky adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, bedanya apa? Kalau akuan atau orang pertama pakai aku, kalau diaan orang ketiga berarti pakai nama orang. Nama orangnya bebas, boleh siapapun tergantung kalian sebagai penulis. Cari nama yang unik, boleh, biar menarik ceritanya. Oke? Paham ya? Oke, yang selanjutnya yaitu selain sudut pandang. Nah, di atas Bapak kalian bisa lihat yaitu memiliki dialog.
Dialog itu apa sih? Percakapan atau obrolan seorang tokoh. Kalau ditulis dalam cerita, itu menggunakan tanda petik 2. Contoh misalnya, Rizky bilang, tutup pintu itu. Nah, kalimat tutup pintu itu maka akan diapit oleh 2 tanda petik di atas. Jadi, tutup pintu itu adalah sebuah dialog. Yang diucapkan siapa? Yang diucapkan oleh tokoh itu sendiri yang bernama Rizky. Paham sampai sini? Jadi kalau percakapan biasa mah tidak akan terlihat tanda petik 2-nya. Tapi kalau di dalam tulisan teks cerpen pasti terlihat. Rizky bilang, ambilkan minum itu. Atau misalnya Rizky bilang, silahkan kalian pergi. Jadi silahkan kalian perginya diapit oleh tanda 2 petik itu. Paham ya? Oke. Dan yang selanjutnya yaitu bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan, agak typo, menggambarkan cerita secara rinci. Nah, itu adalah deskriptif. Contoh kalimatnya seperti apa, Pak? Nah, seperti ini. Kita pakai nama tokoh lain. Kinan sedang berjalan di hutan yang sangat gelap. Kemudian, hutan tersebut tercium bau-bau aroma yang tidak enak atau busuk. Di kiri dan kanan telinganya terdengar suara binatang-binatang malam. Nah, itu adalah menggambarkan sebuah cerita secara rinci. Kalian bakal paham nggak apa yang tadi Bapak bicarakan? Pasti. Jadi, apa yang dibicarakan? Jadi, seorang tokoh bernama Kinan yang sedang berjalan di hutan yang gelap, kemudian bau, dan ada suara-suara binatang-binatang malam dari kiri dan kanan telinganya. Itu mendeskripsikan atau menggambarkan. Jadi di dalam cerita harus ada deskripsinya atau deskriptifnya. Oke? Dan yang terakhir bukan yang terakhir, ada yang selanjutnya, ada kata benda khusus. Kata benda khusus itu seperti apa? Kalau dilihat, itu memiliki makna yang kuat agar lebih menarik ceritanya, agar lebih terbangun imajinasi si pembaca. Contoh misalnya, bandingkan 2 kalimat ini. Imajinasi kalian lebih fokus kemana? Kalimat pertama, Kinan sedang duduk di pohon itu. Kalian akan berimajinasi seorang Kinan, kemudian yang sedang duduk di pohonnya, pohon apa? Kalian akan berimajinasi secara umum. Ada yang pohon kelapa, ada yang pohon sawit, ada yang pohon beringin, ada pohon yang lain-lain. Tapi kalau misalnya kalimatnya seperti ini, Kinan sedang duduk di pohon beringin. Kalian akan terfokus dan imajinasi kalian lebih kuat karena kata benda khusus yang Bapak gunakan tadi. Jadi kalian akan berimajinasi, oh, Kinan, seorang tokoh bernama Kinan sedang duduk di pohon beringin. Jadi kalian akan berimajinasi pohon beringin. Itu lebih kuat dan lebih khusus. Nah, itu adalah kata benda khusus. Paham sampai sini? Oke, mudah-mudahan paham ya. Dan yang selanjutnya, teks cerpen tidak akan menarik kalau tidak menggunakan majas. Majas itu sebenarnya banyak. Bapak sudah ceritakan atau sudah jelaskan majas sejak dari kelas 7. Kelas 7, kelas 8 sudah diceritakan dari bab cerita fantasi, kemudian novel dan segala macam sudah Bapak ceritakan. Tapi biasanya dalam teks cerpen ada 3 majas yang sering muncul. Simile, metafora, personifikasi. Itu ketiga-tiganya membandingkan, tapi beda. Yang pertama, simile membandingkan secara langsung. Dan cirinya, simile itu dalam kalimatnya ada dimasukkan kata hubung seperti ibarat, sebagai, bagai, bak, seperti. Seperti dalam contoh, dia ternyata mampu untuk terbang ibarat burung. Nah, ibarat burungnya itu adalah sebuah simile, ibarat. Kalau kalian mencantumkan tulisan ibarat, bak, seperti, bagai, berarti itu adalah
simile. Sangat jelas. Kalau ada kata hubung seperti itu, berarti itu yakin simile. Oke? Nah, kalau metafora itu majas perbandingan secara analogis dan secara tidak langsung. Contoh sederhananya, kalau simile dicantumkan kata ibarat bak sepertinya, kalau metafora tidak. Jadi langsung saja, seperti yang contoh Bapak tulis, kamu itu memiliki kepala encer. Kepala encernya itu adalah sebuah perbandingan, ibarat analogi yang berartikan dia itu atau kamu itu pintar. Kalau kalimatnya dirubah seperti ini, kamu itu memiliki kepala encer ibarat Albert Einstein. Nah, itu bukan metafora, tapi simile, karena ada kata hubung bagai ibarat sepertinya ditulis. Jadi kalau metafora tidak, jadi langsung saja kamu itu memiliki kepala yang encer, berarti artinya analoginya kamu itu pintar. Ya, oke, paham ya? Dan yang terakhir, yang sering kalian dengar, yang sangat familiar, yang sering kalian pakai tentunya, yaitu majas personifikasi. Perbandingan benda mati menjadi hidup. Ya, benda mati menjadi hidup dengan cara menggunakan atau menyisipkan kata-kata yang seharusnya dipakai orang atau dipakai makhluk hidup. Seperti contoh, dedaunan menari-nari tertiup angin. Daun itu tidak bisa menari karena dia benda mati, tidak hidup. Nah, tapi karena disisipkan menari-nari untuk makhluk hidup dan seakan-akan daun itu jadi hidup karena diselipkan menari-nari, maka itu disebut majas personifikasi. Misalnya seperti ini lagi. Pensil itu tertidur di atas meja. Bukan tertidur di atas meja sebenarnya, tapi pensil itu tergeletak di atas meja. Karena menggunakan kata tertidur, disisipkan kata tertidur untuk makhluk hidup, maka si pensil seperti orang hidup atau seperti makhluk hidup. Jadi pensil itu tertidur di atas meja. Itu adalah personifikasi. Benda mati disisipkan kata pengantar untuk orang atau makhluk hidup. Nah, salah satu contoh yang lain boleh kalian lihat di banyak referensi ya. Nah, itu untuk majas. Jadi majas itu gunanya sangat penting. Kalian kalau bikin cerpen harus memiliki majas biar menarik, biar unik, dan biar banyak yang baca. Dan yang terakhir, ya kita sudah sampai ke yang terakhir, yaitu penggunaan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu apa, Pak? Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jadi sudah cukup bertanya tapi tak perlu jawaban. Hanya sebagai teknik melibatkan pembaca agar si ceritanya lebih menarik. Itu contohnya sudah Bapak jelaskan. Apa kalian siap untuk membaca cerita selanjutnya? Si penulis menuliskan pertanyaan itu di dalam bukunya. Kalian tidak perlu menjawab, ya saya siap untuk membaca cerita selanjutnya. Tidak usah. Tapi kalian ketika membaca apa kalian siap untuk membaca cerita selanjutnya, kalian tinggal buka halaman selanjutnya. Kalian cukup seperti itu, kalian sudah bisa baca ceritanya. Jadi untuk teknik untuk melibatkan pembaca saja agar lebih menarik, agar si pembaca bisa hidup dan terjun merasakan di dalam ceritanya. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan retoris. Ya, itu dia struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 bersama Bapak sudah Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan barusan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, bisa kalian pahami juga. Ya, materi tadi yaitu tentang menelaah sebuah struktur teks cerpen, kemudian menelaah sebuah kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, untuk itu materi selanjutnya yang akan kita bahas, ada yang tahu sebelumnya materi apa yang akan kita bahas nanti? Oke, materi pembelajaran yang akan kita bahas nanti adalah kalian akan memproduksi, menyusun sebuah teks cerpen karya kalian sendiri.
Karena tadi kita sudah membahas segala macam texture pen itu apa, struktur dan kaidah kebahasannya apa, maka untuk pertemuan selanjutnya, maka kita akan siap-siap untuk menyusun dan memproduksi sebuah texture pen karya kalian sendiri. Sudah siap semuanya? Semoga siap ya. Nah, untuk itu materi di hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat, kemudian tetap di rumah saja, dan jangan keluar kalau memang misalnya tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.